warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Fitri Didi Anggraini, NPM 089, Hikmah Saptianingrum, NPM 091, kemudian ada Sukma Alexander Putri, NPM 097, Putri Indah Ramawati, NPM 245, dan Desi Puspitasari, NPM 272. Di sini kami akan menjelaskan produk yang kami buat yang bernama Dimsum Nusantara. Definisi produk. Produk yang kami buat kali ini sejenis dimsum, di mana dimsum ini merupakan makanan tradisional khas Cina yang populer karena keindahan bentuk, rasa, dan keunikan lainnya. Akhir-akhir ini menyantap dimsum sudah menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia, karena tidak bisa dipungkiri, dimsum memiliki daya tarik dan pesaing dalam bidang kuliner di Indonesia. Oleh karena itu, kami membuat produk Dimsum Nusantara yang merupakan hasil modifikasi antara dimsum cita rasa khas Cina dan Indonesia. Sehingga keunikan produk kami berasal dari cita rasa khas Indonesia, seperti penggunaan bumbu rempah-rempah yang dipadukan dengan cita rasa asing dalam satu wadah atau produk sekaligus. Modal. Untuk investasi, kami menggunakan beberapa komponen seperti kompor gas, tabung gas, blender, mangkuk, panci kukusan, dan pisau, di mana kami menghitungnya dengan harga satuan per unit yang memiliki umur ekonomis beberapa tahun dan penyusutan per tahunnya. Untuk lebih rincinya bisa dilihat dalam tabel berikut. Berikut ini merupakan tabel untuk rincian biaya bahan baku produksi. Untuk per produksinya, total biayanya merupakan 253.000 dan untuk per tahunnya, total biayanya 83.295.000. Satu tahun kerja memiliki 330 hari. Dan berikutnya adalah tabel biaya operasional. Komponennya merupakan listrik dan air dan juga gas. Untuk biaya per bulannya sebesar 70.000 dan biaya per tahunnya 23.100.000. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha dimsum Nusantara adalah biaya peralatan ditambah biaya bahan baku ditambah biaya operasional yang totalnya 880.000. Total biayanya biaya investasi 557.500 per tahunnya dan biaya produksi 83.295.000 per tahun. Biaya operasional 23.100.000 per tahun serta biaya penyusutan ada 223.500 per tahun. Dan harga jual per unitnya untuk dimsum Nusantara adalah 4.500. Yang selanjutnya yaitu pengembangan, di mana dalam pengembangan kali ini kita akan membahas analisis SWOT hingga analisis 4P. Yang selanjutnya yaitu proses pembuatan dimsum Nusantara, di mana dalam proses pembuatan dimsum Nusantara ini memiliki 6 step, yaitu 1. Ambil sepertiga ayam filet, lalu dicincang halus. 2. Blender 2/3 sisa ayam filet sebentar saja, sekitar 3-5 detik, dan jangan terlalu halus. Campur jadi satu, lalu sisihkan. Yang ketiga, tambahkan garam, gula pasir, minyak wijen, lada halus, kecap asin, saus tiram, sagu tani, daun bawang, bawang putih, serta bumbu tambahan atau per variasi beda adonan, dan campur sampai rata. Yang keempat, ambil 1 lembar kulit, isi sekitar 1 sendok makan adonan, lalu bentuk adonan dimsum, lakukan sampai adonan habis. Yang kelima, gunting ujung kulit yang bersisa agar adonan terlihat rapi. Yang keenam yaitu kukus adonan selama kurang lebih 20 menit, angkat dan sajikan dengan saus sesuai selera. Yang pertama yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Ikut analisis SWOT kelompok kami. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, di mana produk dimsum Nusantara ini memiliki 3 kekuatan. Yang pertama, dimsum Nusantara memiliki cita rasa yang unik dan menarik karena memiliki cita rasa rempah-rempah khas Indonesia. Yang kedua, bahan yang digunakan tidak mengandung pengawet karena menggunakan bahan-bahan alami. Dan yang ketiga, harga yang ditawarkan cukup terjangkau. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan,
di mana dalam produk dimsum Nusantara ini memiliki kelemahan diantaranya: 1. Masa kadaluarsa terbatas karena tanpa bahan pengawet. Kedua, produk yang ditawarkan hanya satu jenis. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang, di mana produk dimsum Nusantara ini memiliki beberapa peluang diantaranya: 1. Dimsum menjadi alternatif makanan ringan untuk cemilan. 2. Memiliki keunggulan dibanding produk sejenis. Dan yang ketiga, isi dimsum dengan banyak kandungan gizi. Yang keempat yaitu threat atau ancaman, di mana produk dimsum Nusantara ini memiliki beberapa ancaman. Di antaranya: 1. Pendapatan yang tidak stabil mengakibatkan perubahan daya beli. Yang kedua, risiko tindakan plagiatisme terhadap keunikan produk. Analisa 4. Yang pertama adalah strategi produk. Produk dimsum Nusantara ini merupakan makanan ringan atau kecil yang cocok dimakan saat santai atau cemilan atau pengganjal perut dan bisa didampingi dengan secangkir teh hangat. Yang kedua adalah strategi price. Harga jual produk cukup terjangkau karena hanya mematok harga 4.500 per biji. Dan yang ketiga adalah promotion. Promosi dilakukan dengan memberikan diskon saat awal pembukaan, outlet penjualan, menyebar brosur, iklan di sosial media dan secara offline. Dan yang keempat adalah strategi place. Tempat yang digunakan yaitu di membuka outlet di Jalan Lejen Sudirman nomor 88 di Sanggaringan Rejo, Kecamatan Kalibutu, Kabupaten Bojonegoro. Di sana merupakan desa wisata yaitu Kota Kebun Belimbing, jadi akan lebih mempermudah dalam penjualan dimsum Nusantara ini. Kemudian adalah pemasaran. Yang pertama adalah target pasar. Produk dimsum Nusantara dapat dinikmati oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa karena produk ini menggunakan bahan alami sehingga aman untuk dikonsumsi siapa saja. Yang kedua adalah target promosi. Promosi dilakukan dengan menyebarkan brosur di tempat yang ramai di sosial media seperti WhatsApp, IG, Twitter, Facebook, blogger, dan yang lainnya. Memberikan potongan harga saat awalan pembukaan kepada para konsumen agar konsumen tertarik dan bisa mengenal produk kami dan diharapkan menjadi pelanggan. Sekian video dari kami dan penjelasan singkat mengenai produk yang kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.